Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang inovasi listrik tenaga surya strategi manajemen inovasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Alifatul Anggraini NIM 2361101, Lailatul Kafidah NIM 2361086 dan Wahyu Dwi Idkomu dan NIM 2361068. Inovasi listrik tenaga surya di zaman sekarang, listrik udah jadi kebutuhan utama buat hampir semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya butuh energi. Tapi masalahnya, energi fosil makin lama makin menipis dan bikin dampak buruk buat lingkungan. Nah, disinilah inovasi listrik tenaga surya hadir sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan dan relevan buat masa depan. Selanjutnya, apa itu inovasi listrik tenaga surya? Singkatnya, listrik tenaga surya adalah inovasi yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik lewat panel surya. Teknologi ini terus berkembang bukan cuma soal panelnya aja, tapi juga sistem penyimpanan listrik, efisiensi daya, sampai teknologi pintar yang bikin penggunaannya makin praktis. Jadi, ini bukan sekadar teknologi, tapi juga hasil dari proses inovasi yang dikelola dengan strategi manajemen yang tepat. Kenapa perlu strategi manajemen inovasi? Inovasi yang bagus belum tentu berhasil kalau nggak dikelola dengan baik. Makanya, strategi manajemen inovasi itu penting banget. Strategi ini berfungsi buat ngatur proses inovasi, mulai dari munculnya ide, pengembangan, teknologi, sampai inovasi tersebut benar-benar dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Strategi manajemen inovasi listrik tenaga surya 1 melihat kebutuhan dan peluang. Langkah pertama adalah melihat kebutuhan nyata di lapangan. Masih banyak daerah yang akses listriknya terbatas. Sementara Indonesia punya sinar matahari yang melimpah. Ini jadi peluang besar buat mengembangkan listrik tenaga surya sebagai solusi energi yang lebih efisien dan merata. 2. Fokus ke pengembangan teknologi inovasi. Nggak boleh berhenti di satu titik perusahaan. Dan lembaga terkait perlu terus melakukan riset dan pengembangan. Misalnya meningkatkan daya tahan panel surya, memperbesar kapasitas baterai, dan menekan biaya produksi supaya lebih terjangkau buat masyarakat luas. 3. Kolaborasi itu kunci. Manajemen inovasi nggak bisa jalan sendirian. Perlu kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah mengatur kebijakan dan insentif, swasta berperan dalam investasi dan produksi. Sementara akademisi membantu dari sisi riset dan pengembangan teknologi. 4. Implementasi dan edukasi ke masyarakat. Setelah teknologinya siap, tahap selanjutnya adalah penerapan langsung. Pemasangan panel surya di rumah, sekolah, atau fasilitas umum harus dibarengi dengan edukasi, supaya masyarakat paham cara pakai dan manfaatnya. Model pembayaran yang fleksibel juga bisa bikin inovasi makin mudah diterima. 5. Evaluasi dan adaptasi terus-menerus. Dunia terus berubah. Begitu juga teknologi, karena itu inovasi listrik tenaga surya perlu dievaluasi secara berkala. Dari situ, bisa dilihat apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya yaitu manfaat inovasi listrik tenaga surya. Manfaatnya jelas banget, selain lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi karbon. Listrik tenaga surya juga bisa menekan biaya listrik dalam jangka panjang. Gak cuma itu, inovasi juga membuka peluang kerja baru dan bikin kita nggak terlalu bergantung pada energi fosil. Sebagai penutup, inovasi listrik tenaga surya bukan cuma soal teknologi canggih, tapi tentang bagaimana inovasi dikelola dengan strategi yang tepat. Dengan manajemen inovasi yang baik, listrik tenaga surya bisa jadi solusi nyata kebutuhan energi masa depan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan banyak terima kasih.